Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kami dapat membuat video materi kami dalam keadaan sehat. Langsung saja saya persilahkan kepada Saudara Farhan untuk memaparkan materi pertama. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Saya akan menjelaskan pengertian media massa. Media massa merupakan salah satu alat dalam proses komunikasi massa karena media massa mampu menjangkau khalayak yang lebih luas dan relatif lebih banyak, heterogen, anonim, pesannya bersifat abstrak dan terpencar. Media massa sendiri dalam kajian komunikasi secara terbuka dan pada situasi yang berjarak kepada khalayak luas dalam waktu yang relatif singkat. Media massa merupakan sarana bagi komunikasi dalam menyiarkan informasi, gagasan, dan sikap kepada komunikasi yang beragam, ada jumlah yang banyak. Hal ini menunjukkan media massa merupakan sebuah instruksi yang penting bagi masyarakat. Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa, serta menghidupkan industri lain yang terkait. Media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan dan norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya. Yang kedua, kekerasan. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi, sehingga dapat menyakitkan orang lain yang menjadi korban kekerasan tersebut, dan juga tentu merugikan orang yang berbuat kekerasan, karena pasti akan mendapatkan hukuman sesuai hukum dan berlaku. Kekerasan menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Stuart dan Sunden, kekerasan adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungannya. Yang kedua, menurut Purba, kekerasan adalah tingkah laku individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan, menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Yang ketiga, subgrup dalam budaya kekerasan peminum alkohol. Yang keempat, menurut R. Audi, kekerasan adalah sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terganas atas milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang. Yang kelima, menurut KKBI, kekerasan adalah perihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok moderator. Baik, moderator bisa dilanjutkan lagi. Itulah pembacaan materi pertama dari Saudari Farhan. Selanjutnya, materi kedua akan dibacakan oleh Saudari Kamelia. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Bagian C, kekerasan di media massa. Kekerasan di media massa adalah bentuk publikasi cetak
dan tayangan fisik maupun verbal oleh media di mana tayangan menampilkan tulisan, aksi, dan ucapan yang berbau kekerasan, berupa kata-kata kasar, sampai dengan siaran dan rekonstruksi kekerasan yang dapat ditonton di televisi, didengarkan melalui radio, ataupun dibaca melalui media cetak. Emosi ini menjadi daya tarik luar biasa untuk membaca atau menonton kembali acara yang sama saat disiarkan. Berita di media massa dianggap menarik jika disertai dengan adegan kekerasan. Macam-macam kekerasan di media meliputi yang pertama, kekerasan terhadap diri sendiri, seperti bunuh diri, meracuni diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Kedua, kekerasan kepada orang lain, seperti menganiaya, membentak, membunuh, dan lain-lain. Ketiga, kekerasan kolektif, seperti perkelahian, massal, dan sindikat perampokan. Keempat, kekerasan dengan skala besar, seperti peperangan dan terorisme. Itulah materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Setelah pembacaan materi kedua dari Saudari Cornelia, selanjutnya materi ketiga akan dibacakan oleh Saudari Hijriah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi yang ketiga, yaitu 2006, Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat setidaknya terjadi 1,124 kekerasan terhadap anak. Jenis kekerasan yang diterima anak adalah kekerasan fisik 21,98%, kekerasan seksual 37,90%, dan kekerasan psikis 40,12%. Dari total 526 pelaku kekerasan terhadap anak, 11,60%, sedangkan ibu kandung dan guru masing-masing menyumbang 8,94% dan 6,46%. Sementara ibu tiri yang kerap dituding paling sering melakukan kekerasan terhadap anak hanya menyumbang 1,71%. Agustia 2007, Forum Komunikasi Praktis Media Nasional PKPN menyatakan bahwa sebagian besar penduduk dunia kini mulai mencemaskan tayangan-tayangan media yang menjual tema-tema kekerasan untuk menarik minat pemirsa. Media baik elektronik maupun cetak, baik nasional itu tadi, apa akibatnya dan kira-kira hukuman seperti apa yang akan diterapkan bagi kekerasan tersebut. Pun tanpa terlewatkan, argumen naif pun dilontarkan oleh para pengelola media besar, yakni bahwa media pada prinsipnya hanya melaporkan apa adanya, menyampaikan fakta secara netral tanpa kepentingan apapun. Ada banyak hal sudut pandang di dalam menyampaikan berita. Apakah media akan melaporkan pembantaian ratusan orang Madura oleh suku Dayak di Kalimantan, atau memberitakan bahwa walaupun banyak konflik, tetapi kedua suku tersebut masih bisa saling membantu. Dengan kata lain, media tidak pernah netral. Media sebenarnya bisa memilih apakah ia akan menjadi penyulut api di tengah konflik, kekerasan, dan diskriminasi, atau menjadi alat pencipta perdamaian, menyuarakan keadilan, dan cegah kekerasan. Timena 2008 tak bisa dipungkiri lagi, media di Indonesia, baik itu media elektronik maupun cetak, kini dipenuhi sebagai bentuk atraksi kekerasan. Tampaknya mereka lebih memilih menjadi penyulut api di tengah konflik itu, mendapatkan keuntungan daripada pencipta perdamaian. Kekerasan tersebut
melibatkan kekerasan linguistik dalam bentuk sarkastik, kekerasan simbolik, kekerasan tulisan yang dari luar tampak lembut, tetapi di baliknya memiliki cara pandang yang rasistis dan diskriminatif. Kondisi semacam ini memang mengundang sebuah keprihatinan tersendiri, terutama bagi orang-orang yang terkena sanksi pendidikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pembacaan materi ketiga dari Saudari Hijriah. Selanjutnya, saya sendiri akan melanjutkan pemaparan materi yang terakhir. Ada 3 hal yang kiranya bisa ditelusuri sebagai akibat langsung dari kekerasan. Yang pertama yaitu tontonan dan perilaku kekerasan secara langsung bisa meningkatkan tingkah perilaku agresif penontonnya. Kedua, adegan kekerasan yang diulang terus-menerus bisa membuat penontonnya baik langsung ataupun melalui layar kaca tidak lagi peka terhadap penderitaan korban yang mengalami kekerasan tersebut. Dan ketiga, kekerasan bisa menciptakan gambaran yang dunia reduktif, yakni bahwa dunia itu sepenuhnya jahat dan kejam. Maka orang harus siap melakukan kekerasan untuk bertahan hidup. Yang pertama itu adalah apa yang disebut sebagai kekerasan real. Kekerasan real juga bisa disebut sebagai kekerasan dokumen. Kekerasan ini mengambil bentuk gambar yang dialami oleh pemirsa sebagai fakta kekerasan. Misalnya adalah tayangan tentang pembunuhan, perkelahian, ataupun konflik sosial yang kesemuanya bisa mengundang reaksi emosional yang di dalam diri pemirsa. Kekerasan semacam ini bisa menimbulkan efek-efek yang saling bertolak belakang, yakni bisa mengakibatkan perasaan sedih, menjijikkan, ataupun perasaan tertarik dan simpati yang mendalam. Efek dari tayangan dengan pola kekerasan semacam ini juga bisa positif, yakni mengandung pemirsa untuk mulai peduli terhadap penderitaan korban. Tayangan dan gambar yang berbau kekerasan bisa mengajak pemirsa untuk mulai memikirkan kepentingan di luar dirinya. Kemudian yang kedua adalah kekerasan fiktif. Kekerasan semacam ini bisa dengan mudah ditemukan dalam tayangan-tayangan televisi, film action, misalnya Rambo 4. Sungguh mirip dengan konflik real. Hal semacam ini bisa menimbulkan trauma dan perilaku agresif bagi orang-orang yang menontonnya. Memang ada penipuan dan rekayasa teknologi di dalam tayangan semacam itu, akan tetapi dampaknya terhadap dimensi psikis pemirsa sangatlah besar, bahkan lebih besar daripada pertandingan tinju ataupun karate yang memang mengandung kekerasan real atau fiksi. Demikian tulisannya, maupun memproyeksikan keluar dari yang real dunia, yang mungkin meski tidak ada dalam kenyataan. Jadi, walaupun fiksi tidak sama dengan realitas, tetapi fiksi memiliki kemiripan dan irisan dengan realitas. Fiksi justru bisa menawarkan ide-ide baru yang sebelumnya tidak terpikirkan di dalam realitas. Yang juga cukup ironis adalah bagaimana seorang pembunuh bisa memperoleh idenya untuk membunuh, karena ia gemar menonton film-film trailer yang biasa diputar di bioskop-bioskop. Kemudian yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai kekerasan simulasi. Kekerasan ini kental di dalam video games, baik yang online maupun offline. Misalnya ketika seseorang penembak di dalam video games melakukan tembakannya dengan menggunakan senapan mesin, serta berhasil, tetapi justru meningkatkan ketertarikan dan kenikmatan pemain. Di dalam permainan semacam itu, kegelisahan, kejijikan, sekaligus kenikmatan dan rasa penasaran menyatu menjadi satu. Ini salah satu sebab mengapa banyak sekali orang menyukai permainan video games tersebut. Pemain juga dapat merasakan kenikmatan yang berkuasa di dalam dunia video games. Ia adalah pemain penguasa sekaligus pemenang, sesuatu yang mungkin tidak akan pernah diperolehnya di dalam dunia nyata. Kemudian yang keempat adalah kekerasan simbolik.
yang ada di dalam tayangan iklan. Kekerasan ini disebut sebagai kekerasan simbolik karena tidak ada luka fisik yang diakibatkannya secara langsung. Yang juga ironis adalah pemirsa tidak menyadari dirinya telah diubah menjadi korban kekerasan. Pemirsa tidak mengetahui bahwa mereka telah dimanipulasi, dibohongi, dan bahkan dikuasai kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik ini terjadi melalui medium bahasa yang nantinya akan mempengaruhi cara berpikir, cara kerja, dan cara bertindak. Kekerasan simbolik juga mengubah makna dari kata konsumsi. Jika dulu orang mengkonsumsi produk material yang konkret, sekarang orang mengkonsumsi tanda yang ditawarkan oleh produsen bukan lagi kegunaan semata, tetapi juga merupakan imajinasi yang melibatkan status sosial konsumen. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi semua. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.